Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Summa alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbih, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika kita menyaksikan satu lembar daun jatuh tidak langsung ke tanah, dia memilih atau kemudian jatuh terselip di satu tangkai dan kemudian jatuh ke tangkai yang lainnya, baru setelah itu jatuh ke tanah. Tetapi yang jelas, jatuhnya daun tua itu bukan pilihannya, akan tetapi itu adalah sudah qadarullah, sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sesungguhnya ketika kita duduk di sini, ketika kita berkumpul di sini, itu adalah insya Allah sudah qadarullah, sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut harus kita syukuri adalah ketika kita sekarang ini adalah berada, dikumpulkan kehendak Allah itu adalah di tempat yang insya Allah tempat yang baik, tempat yang kemudian sama-sama mengagungkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita dan munajat kita ketika Allah kumpulkan kita di sini, mengenal satu sama lain, menyapa satu sama lain, beribadah satu sama lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang keluar dari jamaah ini kecuali kumpul kembali di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan walaupun kemudian kita sedikit sekali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kita juga sedikit mengenal bagaimana cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin juga kita lebih sedikit lagi menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tetap berharap satu saat nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada kita dibandingkan dengan orang tua kita sendiri, dibandingkan dengan teman-teman sendiri. Rasulullah lah yang paling cinta kepada kita. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia rindu kepada ikhwan-ikhwannya, kepada saudara-saudaranya. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah ini aku adalah sahabatmu? Bukankah ini adalah saudaramu?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Kamu adalah sahabat-sahabatku. Tetapi aku rindu kepada satu kaum nanti, nanti hadir pada saat nanti, tidak bertemu denganku, tidak pernah melihatku, tetapi mencintaiku, kemudian juga mengikuti sunnah-sunnahku. Itulah mereka yang akan kemudian kumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan kita adalah termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, ketika kita memasuki Ramadan, kita sudah terbayang 1 bulan penuh kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilannya adalah panggilan mesra Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Memang seperti itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang kemudian sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memproklamirkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya kecuali terus diuji untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian akan mengatakan beriman kepadaku, kemudian kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut ulama, kata fatanna juga memiliki mana ahlukus syai, membakar sesuatu. Dan sesungguhnya puasa itu adalah ahlukus syai, membakar sesuatu. Ada barang-barang berharga, ada barang-barang mewah, itu baru kelihatan kemewahannya setelah melalui proses pembakaran. Nah, Ramadan itu adalah proses pembakaran yang kemudian diuji siapa di antara mereka yang menuntaskan Ramadan ini. Barang siapa yang kemudian menuntaskannya, maka Allah pun akan menghargainya luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa itu. Bahkan para ulama mengatakan bahwa puasa itu juga atau ibadah yang jelas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala at-taklifu syar'iyyah al-mukasyafah, yaitu adalah
taklifus syar'i, pembebanan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, al-mukasyafah, dan kemudian pembebanan. Lihat bagaimana ketika Ramadan, di awal Ramadan, semua bergerak untuk memenuhi masjid musola di setiap masjid dan musola yang ada di seluruh Nusantara penuh. Tetapi berikutnya bagaimana? Berkurang, terus berkurang. Kenapa? Al-mukasyafah, bahwa perintah itu adalah memang pembebanan. Bagi yang terbebani, maka dia kemudian akan kalah. Tetapi kemudian kalau dia bergerak justru, istiqomah justru, itulah yang kemudian akan lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan piala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin. Jamaah sekalian, dalam kata ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa ketika ada satu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tasma', maka perhatikanlah, karena sesungguhnya itu adalah fa'alaiha, yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan. Jika perintah seperti puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kemudian Allah sesungguhnya menginginkan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa. Allah ingin membagikan kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kemudian jika di dalam satu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian yang berikutnya adalah tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menginginkan kita menjauhi dari kemadaratan yang akan ditimbulkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah sekalian, bukankah ada dalam satu riwayat dua orang tua yang sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ibu bapaknya sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian anaknya di dalam neraka tidak ridho. Kemudian berkata kepada malaikat, aku tidak ridho masuk di neraka ini karena sesungguhnya aku tidak diajarkan oleh orang tuaku tentang kewajiban-kewajiban itu. Maka kemudian kedua orang tua yang sudah di surga itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menemani anaknya di neraka. Kemudian ada satu orang anak di surga menangis ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau menangis? Karena aku sendirian di surga ini dan sementara orang tuaku keduanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan di surga itu ada yang menangis. Allah hanya menginginkan di surga itu adalah penuh dengan kebahagiaan. Maka kemudian Allah meminta kepada malaikat untuk mengangkat kedua orang tua itu untuk dimasukkan ke surga. Karena kesalehan anak itu. Maka sering di antara kita takut anak-anak kita itu tidak mendapatkan masa depan yang bagus, tidak mendapatkan pekerjaan yang bagus. Jamaah sekalian, didik anak-anak kita dengan pendidikan yang bagus supaya mereka mendapatkan ilmu untuk menatap jalan ke depan. Tetapi yang harus dikhawatirkan adalah juga bagaimana tidak mendapatkan pendidikan agamanya. Itu yang terpenting. Kalau di dunia sesungguhnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita, tetapi di akhirat tidak ada jaminan. Berbahagialah ketika kita mendapatkan anak-anak kita soleh.
Berbahagialah kita mendapatkan anak-anak kita itu mengerti tentang agama. Karena itulah faktor utama. Karena sesungguhnya kerusakan itu berawal dari subhanallah yang moralnya kurang baik. Karena bisa jadi faktornya adalah dari keluarga. Ada banyak anak-anak yang broken home. Ada anak-anak yang kemudian tertangkap tawuran dan sebagainya. Ternyata mereka bukan keadaan dari orang-orang yang biasa saja. Secara finansialnya baik dan ternyata anak-anak itu kurang sentuhan cinta dan pendidikan dari rumah-rumah kita. Maka dalam pendidikan anak ada namanya tarbiyatul aulad. Pendidikan untuk anak-anak dan sesungguhnya guru yang awal itu adalah kita sebagai orang tuanya. Jamaah sekalian, kita di Ramadan ini, subhanallah, Allah kumpulkan dengan keluarga kita. Sahur yang tadinya mungkin tidak pernah kumpul, bersenda gurau dalam buka dan sebagainya. Itu subhanallah. Sesungguhnya kalau kebiasaan itu dilanjutkan nanti pada setelah Ramadan, komunikasi bangun antara kedua orang tua dan anak, insya Allah satu sama lain, anak dengan orang tua saling tuntun menuntun nantinya dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Jamaah sekalian, setiap Ramadan berlalu, jangan sampai kemudian kita berlalu pula. Bisa jadi Ramadan kemarin subhanallah tidak pernah kita ketinggalan tahajud. Karena panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan nanti tanda-tandanya mulai redup imannya. Di hari pertama di bulan Syawal itu, dia tahajud atau tidak, qiyamul lail atau tidak, itu juga salah satunya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita qiyamul lail dalam satu bulan itu, pendidikan yang cukup memerlukan waktu lama itu memberikan dampak yang kuat. Itu memberikan kekuatan yang sesungguhnya. Itu bisa menata, itu bisa merapihkan, dan bisa jadi memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada nilai iman duluan sebelum hal yang lainnya. Dan sesungguhnya haruslah sebelum kita melakukan yang lain harus berdasarkan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau mengerjakan sesuatu berdasarkan keimanan itu jadi ringan. Kita contoh seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimana ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Aku tidak ditinggalkan harta, tetapi aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Diinfakkan semua hartanya untuk di jalan Allah. Tidak ada lain, ini adalah karena kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan dari rumah ke masjid itu 3 jam. Dari rumah ke Masjid Nabawi itu 3 jam. Dan kemudian pulang dari masjid ke rumahnya 3 jam. Bagaimana perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan ini. Dan dijalani dengan nikmat dan subhanallah. Rasulullah pun sampai datang ketika Sauban tidak nampak di Masjid Madinah. Bisa nggak dilakukan seperti itu? Bisa, karena kemudian berawal dari panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
Di Saudi Arabia ada satu masjid, yang di masjid itu hanya satu masjid yang melaksanakan tarawih yang luar biasa. Satu ketika ada mahasiswa Indonesia yang ingin ikut sholat tarawih, dan ternyata sholat tarawihnya yang itu yang kemudian terakhir. Nyesel. Kenapa nyesel? Karena ternyata tarawih di masjid di Saudi Arabia itu hanya satu masjid itu yang melaksanakan tarawih 14 juz sekali tarawih. Lalu pemuda ini bertanya, mahasiswa ini bertanya kepada seorang kakek-kakek, kenapa bisa bertahan, bisa kuat berdiri 14 juz? Dan selesainya hampir sebelum sahur. Kata kakek tadi menjawab, karena sesungguhnya kamu berdiri sholat itu karena tenaganya. Karena sudah dia campuri oleh pikirannya. Sementara aku berdiri di sini 14 juz itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya 10 tahun melakukan salat tarawih di sini belum pernah pindah ke yang lainnya. Karena itulah, karena panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, luar biasa Ramadan ini. Sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita diberikan satu usia yang bisa menikmati Ramadan. Harus bersyukur. Kenapa? Subhanallah. Ramadanlah yang bisa kita itu ringan dekat dengan Allah. Sehingga ingatnya ingin ibadah saja. Sehingga maunya ibadah saja. Maunya tepat waktu saja ibadah. Dan Ramadanlah yang ternyata kita bisa punya elegan sifatnya. Yang tadinya mungkin sering berbohong, tetapi karena Ramadan dia tidak mau dan jujur. Karena Ramadanlah kita bisa memiliki nilai empati dan simpati yang luar biasa. Lihat, di setiap masjid dan musola ketika buka puasa selalu banyak makanan-makanan. Kenapa? Subhanallah, itu adalah bagian sifat yang ditarbiyah oleh Ramadan dan kemudian muncul sikap simpati dan empati. Bayangkan kalau kemudian ini mati nanti setelah Ramadan, banyak sekali anak-anak yatim, banyak anak-anak duafa yang sesungguhnya masih membutuhkan uluran tangan dari kita-kita ini. Maka jagalah sifat-sifat Ramadan itu. Dan itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menikmati Ramadan? Karena sesungguhnya di Ramadan itulah akan terlihat kesolehan kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dadtu li ibadiyas solihin al-jannah." Aku siapkan bagi orang-orang yang soleh itu adalah surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala ala khatari qalbi bashar. Kebahagiaan, tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka di dunia, surga yang namanya. Kita harus sekarang menjadi orang yang soleh. Tetapi kemudian setelah lebaran juga kita harus tetap menjadi orang yang soleh. Karena tantangannya beda. 1 bulan kemarin kita bisa. Karena apa? Suasana mendukung. Tapi lihat 11 bulan yang lainnya. Sesungguhnya harusnya 1 bulan kemarin kita memiliki zad. Memiliki bekal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu adalah bekal yang terbaik. Setidaknya kita mendapatkan bekal yang baik di bulan Ramadan ini. Makanya wajar kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lisoimi farhatani." Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang disebutkan Musnad Hambali, dan kemudian disebutkan juga dalam Sahih Muslim yang ditulis oleh Muslim Ibnu An-Naisaburi. Apa bunyinya?
Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri. Satu kebahagiaan itu adalah ketika dia fitrahnya. Saat ini adalah saat di mana kita sedang berbahagia. Saat ini kita sedang sangat bersenang. Makanya kalimatnya adalah walitukabirullah. Salah satu cara, salah satu di mana membuktikan kita itu adalah sedang bergembira kepada Allah. Bergembira suasana itu walitukabiru. Banyak-banyaklah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, peperangan yang dimenangkan dalam setiap peperangan selalu diakhiri dengan kalimat takbir. Kenapa? Karena sudah menuntaskan pekerjaan yang luar biasa dan mendapatkan kemenangan. Wa farhatun, dan kemudian kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'a rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu surga, nama pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimin. Tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Berarti kita diinginkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki satu pintu, yaitu adalah pintu Ar-Rayyan. Jamaah sekalian, yang terakhir, karakter orang mukmin yang dibina, yang ditarbiyah oleh Ramadan itu adalah dia yakin, beriman kepada hari akhir. Bukankah setiap niat, bukankah setiap ibadah yang kita lakukan sesungguhnya memang karena kita yakin ada akhirat? Karena yakin ada akhirat. Jamaah sekalian, Allah menciptakan dunia itu untuk kita. Segala yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Tetapi Allah tidak menciptakan kita untuk dunia. Tetapi kemudian banyak di antara orang-orang yang justru seolah-olah dunia inilah jadi pilihannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu melalaikan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perjalanan kita di dunia ini sebagaimana dikemukakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Diberikan ladang, ada yang ladangnya cuma 20 tahun, ada yang ladangnya 10 tahun, ada yang ladangnya cuma beberapa tahun saja, tetapi tidak mengurangi sesuatu yang Allah kehendaki bahwa dunia ini adalah mazra'ah. Bagaimana kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala? Usia itu harus dimanfaatkan untuk persiapan akhirat. Tidak ada di antara kita yang tahu, sebagaimana tidak tahu ketika dilahirkan, dan juga tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita tidak tahu ketika kita mulai dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di titik terakhir kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rahasia itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu dalam keadaan siap-siap. Dan sesungguhnya kita itu hanya sekedar melakukan ibadah itu, dan pekerjaan utamanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi, di mana ini hari yang kemudian Allah mencatat nama-nama kita sudah tercatat di surga Allah Subhanahu wa taala, dan di mana kita sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqomah menjaga nilai-nilai Ramadan di 11 bulan kemudian. Mari kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita resapi, kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena memang kita kecil, karena kita naif, karena kita dhaif, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Ghafar, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala hilap kami. Jika ingin Engkau memberikan surga kepada kami, kemudian melihat ibadah yang kami lakukan ini rasanya masih jauh, tetapi kami tidak kuat masuk ke neraka-Mu ya Rabb, maka ampunkanlah segala lemah kami, bersimpuh berdoa kepada Engkau. Jauhkanlah kami dari api neraka, dan Engkau pun jauhkan api neraka bukan kami saja, jauhkan anak-anak dan istri-istri kami dan keluarga kami. Allahumma atik riqabana wa riqa'i abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, Engkau didik kami dalam 1 bulan. Jika kami sebagai suami belum menjelma menjadi suami yang baik untuk istri dan anak-anak, maka kuatkanlah, arahkanlah kami menjadi suami yang senantiasa bersama di dalam ridha-Mu, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan anak-anak kami untuk ibadah kepada Engkau, mudahkan istri-istri kami untuk beribadah kepada Engkau. Jika kami sebagai seorang istri belum bisa menjadi seorang istri yang salehah, maafkanlah suami-suamiku, maafkanlah anak-anakku, karena sesungguhnya disitulah punya kelemahan. Disinilah meminta dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami kita bisa menuntun kita, bukan hanya menuntun nantinya di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi terlebih bisa menuntun ke akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih sebagai orang anak belum bisa menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, saatnya kita sekarang berbenah dan kuatkan untuk senantiasa di setiap salat kita titipkan doa kepada orang tua kita, untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kesehatan, agar mereka diberikan umur yang panjang. Ketika sudah mereka wafat, maka diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang menghantarkan kita kepada semua kebaikan. Rahmatnya Allah turunkan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dicatat orang-orang yang muttaqin. Mohon maaf apabila apa yang disampaikan ada yang kurang berkenan, kurang baik. Tetapi insya Allah jika yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan untuk manfaat kita semua. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.